Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di lab mesin di bengkel. Tata tertib sama tetap seperti kemarin ya. Tidak boleh bergurau, kemudian peminjaman alat seperti yang kemarin itu, dan tadi kalian sudah melaksanakannya. Dan hari ini adalah materinya, materi yang kedua, dari mana yang pertama adalah membahas tentang mesin bubut. Apa sih mesin bubut itu? Kemudian fungsi dari mesin bubut, kemudian macam dari mesin bubut, kemudian alat yang dibutuhkan untuk keperluan pengerjaan pembubutan. Oke, saya sudah berada di samping mesin. Di sini ada 6 ya, saya ralat ada 6 mesin, di mana mesin yang universal ada 4. 1, 2, 3, 4. Dimaksud mesin freeze universal artinya adalah dia bisa untuk freeze horizontal, tiduran seperti ini, kemudian yang bisa juga untuk vertikal seperti ini ya. Ini brick spot namanya ya, mesin freeze brick spot. Dia 2 fungsi ya. Satu fungsi utama adalah dia bisa untuk bor, kemudian freeze juga bisa mengurangi permukaan. Kemudian jika dibutuhkan, ini adalah jig ya, mesin jig. Jadi ketam seperti mesin scrap ya. Jadi dia prinsipnya adalah ketam, mengurangi permukaan tapi dia naik turun. Kalau mesin scrap pada umumnya dia lajunya ke sana ke sini, mengurangi permukaan, tetapi dia prinsipnya tidak berputar tapi menyayat, sret. Kalau manualnya tuh kayak osrokannya tukang itu loh ya, mengurangi permukaan tetapi prinsipnya dia di raut. Nah, untuk panel di mesin freeze ini beda dengan yang di bubut ya. Kalau di mesin bubut panelnya ada di sebelah sana. Kalau yang di mesin freeze ini semuanya panelnya ada di sebelah sini. Di sini ada dari mulai 3 ya, dari atas 3 sampai 1. Posisinya paralel, tidak boleh bergerak ya. Tidak boleh bergerak. Oke, selanjutnya kita akan pasang pisau end mill di kolet, kemudian pasang di adaptor. Nanti kenapa kok kecepatannya harus rendah? Nanti bisa kamu lihat di sini. Karena untuk mengencangkan dia itu butuh dihentak. Apapun yang ada di mesin itu harus benar-benar kencang sampai muni itu kan, masih ingat ya kalian ya. Jadi nanti di situ kecepatan kalau dia tinggi otomatis kan masih bisa diputar tuh. Jadi kita nggak akan menemukan tingkat kekencangan yang maksimal kalau dia ikut berputar ya. Nah, seperti ini. Nah, dan sebelumnya eretannya kita geser supaya apa? Cekam tidak berada persis di bawahnya. Jadi kita bisa pinggirkan ke kanan atau ke kiri ya. Nah, posisinya dia harus free ya. Tidak ada benda kerja di bawahnya. Ini handle untuk pergerakan ke kanan dan ke kiri. Kemudian yang ada di sini ya, ini adalah hand untuk maju dan mundur. Maju, mundur. Nah, selanjutnya adalah ini. Dia bisa diposisikan free. Ini adalah yang paling spesial di mesin ini, yaitu pemakanan. Ya. Jadi, posisi kepala itu tidak akan turun atau geser kanan kiri. Kepala dia stay, diam. Yang bergerak adalah bed. Ya, bed. Bednya bisa kanan, kiri, maju, mundur, naik, turun. Ya. Nah, ini ya. Kemudian ini tadi kolet yang kita pakai 20. Nah, jadi ini dipasang di sini dulu, baru end mill-nya masuk. Ya. End mill masuk. Pemasangan tidak boleh masuk seperti ini. Nanti akan merusak profil daripada pisaunya. Jadi dia harus naik sedikit ya, kira-kira ya 5 milian ya. Tidak terlalu naik, tidak terlalu turun, posisinya sekian. Nah, kemudian ini kita pasang di sini. Nah, seperti ini. Saya akan mengencangkan ya, lihat nih. Nah, seperti ini. Kita butuh hentakan ya. Kita butuh hentakan. Nah, bayangkan aja kalau speednya saya atur kecepatan medium atau high ya, contoh ya. 400 ya, 480 ya. 480, kalian lihat nih. Nah, ya, kita nggak akan bisa
menemukan titik terkencang di collet tersebut. Nih lihat nih, saya ulangi. Nah, ya, biar lebih mantap, sini mas, kamu coba kencangkan, cantol, geser. Nah, apakah dia bisa kencang? Nggak akan bisa kencang. Maka dari itu kecepatan terendah dia berfungsi, ya. Saya kembalikan posisinya. Nah, coba mas. Oke, dia akan menemukan titik terkencang daripada pemasangan pisau end mill di dalam collet masuk ke adaptor. Oke, saya cek ya, posisinya harus benar-benar kencang. Kalau tidak, nanti dia bisa lepas. Begitu kira-kira. Nah, selanjutnya untuk apa namanya, pencekaman. Di sini kan ada paralel nih, ada paralel, ya. Ada paralelnya, paralel itu ganjel. Saya akan menjelaskan di mana ini ada tabel, ya, dan dia bisa 3 percepatan, ya, bisa L low, M-nya medium, ya, H-nya high, ya. Dimulai dari kecepatan terendahnya adalah 80, kemudian kecepatan sedang ada 487. Kecepatan tinggi bisa 1340, ya. Kemudian untuk handle-nya hanya sini saja, ya. Hanya ada 2 ini. Kita kalau lihat posisinya, yang handle sebelah kiri dia L, yang sebelah kanan dia D. Berarti ini apa ini masuknya? Low, medium atau high? Bisa kalian lihat? Low, ya. Ya. Dan ketika kita coba, nah, dia sangat pelan. Oke. Sekarang kita akan coba di medium atau tengah, ya. Ini kita kecepatan medium, ya. Bisa kalian lihat, jika tuasnya seperti ini posisinya, kecepatan berapa ini kira-kira? M sama B. Medium 340. Oke, medium 339, ya. B. Kemudian kita beralih ke yang high, tapi jangan sampai 1000-an, ya. Kita pakai 663. Berarti posisinya H dan C. Oke, kita matikan. Ingat ya, tetap ketika kita pindah transmisi, posisinya mesin harus mati atau motor posisinya harus mati. H, C. Nah, H, C sudah terpenuhi. Kecepatan 663 seperti apa? Bisa kalian lihat itu. Nah, pinjam end mill-nya. Nah, kecepatan seperti ini 663 itu tidak berlaku jika pisau end mill yang kita pakai itu ukurannya besar. Pisau end mill ini diameternya adalah 20, ya. 20. Bisa kalian lihat. Nah, 20. Oke. Nah, pisau end mill nanti posisinya, nah ini baru ini, ya, sangat baru. Pisau end mill, sekali lagi ya, saya peringatkan, pisau end mill tidak boleh jatuh. Ya, dia memang keras, ya, dia memang keras, tapi struktur daripada bahan ini sangat keras, tidak boleh jatuh ke bawah atau pokoknya tidak boleh jatuh. Jadi wajib dijaga dengan benar. Kalau jatuh ini nanti bisa cuil, ya, tumpul. Dan pisaunya itu sendiri adalah di sini ini, ya, di sini ini. Oke, saya tutup seperti ini biar untuk antisipasi dia tidak jatuh. Nah, ini adalah pisau daripada mesin fresh itu. Nanti kita pasang di sini dan itu harus menggunakan collet seperti ini. Nah, ini disebut dengan collet, ya. Nah, collet ini nanti kita pasang di adaptor. Adaptornya itu ini, di dalam sini, ya. Nah, kita harus mencari collet yang sesuai dengan diameter yang kita pakai. Jadi, Pak, apakah pisau fresh itu bisa dipakai sembarangan, segala ukuran? Oh, tidak, tapi sesuai dengan collet yang ada. Karena kalau tidak, end mill itu, ya, end mill ini tidak akan bisa terpasang. Jadi
dimulai dari yang paling kecil ya, kemudian sedang seperti ini ya, kemudian sampai paling besar seperti ini ya, seperti ini. Oke. Dan kita sudah menentukan untuk ukurannya nanti 20. Nah, ini kemudian nanti dipasang di adaptor. Oke. Wah. Wis aku nih sing dikat ning kono. Itu kan bisa tak potong. Nanti bisa saya potong.